Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herunisa Maulida Fitri dengan NIM 11820600022 dari Pendidikan Biologi kelas 5A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Fisiologi Tumbuhan yang diampu oleh Ibu Haja Asrianti Masud, SSI, MPD. Adapun tujuan praktikum kali ini adalah menganalisis peranan cahaya dan gelombang cahaya terhadap fotosintesis. Variabel bebasnya yaitu bahan penutup daun, variabel terikatnya itu daun yang ditutupi dengan bahan berbeda, variabel kontrolnya pemberian alkohol, iodin atau betadin, dan cahaya matahari. Untuk hipotesisnya yaitu HO, daun yang ditutupi dengan aluminium foil dan kertas nika tidak mempengaruhi hasil fotosintesis. HA, daun yang ditutupi dengan aluminium foil dan kertas mika mempengaruhi hasil fotosintesis. Landasan teori fotosintesis merupakan suatu proses yang berlangsung pada tumbuhan untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk senyawa karbon organik yang berasal dari molekul karbon dioksida dan air. Advinda 2018. Reaksi fotosintesis melibatkan karbon dioksida dan air dibantu dengan cahaya matahari dan klorofil sehingga menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Adapun alat dan bahan yang kita butuhkan seperti panci, kompor, sendok, mangkuk atau wadah sebanyak 5 buah, gunting, lakban, kertas aluminium foil, kertas mika sebanyak 4 warna, iodin atau betadin, alkohol, dan air secukupnya. Sebelum melakukan praktikum, daun kita tutupi menggunakan kertas mika berwarna merah, kuning, hijau, dan biru, dan yang terakhir menggunakan kertas aluminium foil. Setelah itu, kita diamkan selama 24 jam. Nah, setelah 24 jam daunnya kita tutup menggunakan aluminium foil dan kertas mika, kita petik ya. Setelah daunnya dipetik, kemudian kita didihkan air
Lalu masukkan daunnya ke dalam air yang mendidih. Kita lakukan pada ke-5 daun yang sama. Daun yang telah layu kita angkat, kemudian masukkan atau tiriskan ke dalam wadah yang telah kita labeli untuk penanda. Lakukan pada daun yang lain. 3. Nah, setelah itu daun yang telah kita rebus, kita rendam menggunakan alkohol 70% selama 30 atau 40 menit. Perendaman daun menggunakan larutan alkohol 70% ini bertujuan untuk melarutkan klorofil yang ada dalam pada daun. Setelah direndam 30 menit menggunakan larutan alkohol, kita tetesi daun menggunakan iodin atau betadin sebanyak 3-5 tetes. Kemudian kita amati apakah ada perubahan warna yang terjadi atau tidak. Pada hasil percobaan fotosintesis, pada daun pandan didapatkan hasil sebagai berikut. Daun yang ditutupi dengan aluminium foil dan kertas mika tidak mengalami perubahan warna, di mana bagian daun ini tidak mengalami proses fotosintesis. Dan tidak terdapat karbohidrat amilum. Sedangkan pada bagian daun yang tidak ditutupi dengan kertas aluminium foil dan kertas mika tidak terlihat perubahan warna yang signifikan dikarenakan terjadi kesalahan saat penyiapan bahan dan pada saat menutup daun. Tidak memberikan reaksi positif karena tidak terkena cahaya matahari, sedangkan proses fotosintesis memerlukan cahaya matahari. Daun yang ditutup menggunakan kertas mika merah, kuning, hijau, dan biru tidak mengalami fotosintesis dan tidak memberikan respon positif. Oleh karena itu, kertas mika tidak digunakan tanaman untuk berfotosintesis. Iodin menguji daun apakah terdapat amilum atau tidak, sedangkan alkohol melarutkan klorofil pada daun. Tidak dapat berlangsung karena tidak terkena cahaya matahari. Karena cahaya matahari merupakan sumber energi bagi proses fotosintesis. Karena fotosintesis merupakan suatu proses yang berlangsung pada tumbuhan hijau yang menggunakan cahaya matahari menghasilkan karbohidrat dan oksigen yang berguna bagi makhluk hidup. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.